Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Victorama. Channel yang membahas kisah-kisah misteri, penuh teka-teki, dan kadang membuat bulu kuduk merinding. Kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita misteri berjudul Jejak Pocong di Gang Sawo. Sebuah kisah yang tak hanya menarik untuk didengarkan, tapi juga menyisakan pertanyaan yang belum tentu bisa dijawab hingga akhir cerita. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan imajinasi kalian membawa ke dunia misteri Victorama. Gang Sawo adalah gang sempit yang terletak di belakang Pasar Cibinong, Jawa Barat. Meskipun berada di tengah pemukiman padat, suasana gang itu selalu berbeda. Jalanannya sempit dan hanya bisa dilalui satu motor. Pepohonan rimbun menaungi sepanjang jalannya, tapi yang paling menonjol adalah pohon sawo tua di ujung gang yang berdiri seperti penjaga diam. Meski sudah tak lagi berbuah, pohon itu tak pernah ditebang. Warga percaya, pohon itu adalah tempat mereka bersemayam. Sejak dulu, Gang Sawo dikenal sebagai tempat yang harus dihindari saat malam tiba. Warga sekitar memang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan cerita-cerita mistis. Namun Gang Sawo punya kisah yang membuat orang-orang memilih jalan memutar. Bahkan jika harus menambah perjalanan 2 kali lebih jauh. Ada sesuatu yang tinggal di sana. Bukan maling, bukan binatang liar, tapi entitas yang tidak bisa dijelaskan. Jejak-jejak aneh sering muncul setelah hujan, bukan bekas kaki manusia, bukan juga bekas roda. Bentuknya lonjong memanjang, seolah-olah ada sesuatu yang melompat dengan paksa, meninggalkan bekas di tanah basah. Kisah ini mencuat kembali setelah sebuah kejadian ganjil menimpa seorang pria bernama Ujang. Ia adalah pekerja malam di warung kopi dekat pasar. Suatu malam, karena hujan deras, Ujang memutuskan melewati Gang Sawo untuk pulang lebih cepat. Ia berpikir itu hanya mitos kampung. Tapi sejak malam itu, ia tak pernah kembali seperti dulu. Ujang menjadi pendiam, matanya kosong, dan kerap berbicara sendiri. Istrinya mengatakan Ujang sering bermimpi melihat pocong berdiri di depan pintu rumahnya, hanya dia menatap. Tubuhnya basah, dan jejak lumpur selalu muncul di lantai setelah mimpi itu. Setelah kejadian Ujang, warga mulai gelisah. Mereka mulai mengingat cerita lama tentang seorang wanita tua bernama Mak Sartinah yang dulunya tinggal di ujung Gang Sawo. Dulu, ia dikenal sebagai tabib kampung, tapi ketika anak seorang tokoh kampung meninggal mendadak, semua tudingan diarahkan kepadanya. Tanpa bukti dan proses, warga marah dan menyeret Mak Sartinah keluar rumah. Ia dianiaya dan dikubur diam-diam di belakang pohon sawo, tanpa doa, tanpa kain kafan. Sejak saat itu, gang itu tak pernah benar-benar tenang. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah kisah Mak Sartinah nyata atau hanya dongeng pengantar tidur. Tapi gang itu berubah setelah kejadian tersebut. Banyak anak kecil yang mengaku melihat kain putih melayang di antara pepohonan. Binatang peliharaan kerap menggonggong ke arah gang, dan bau busuk kerap muncul meski tak ada sampah menumpuk. Beberapa tukang ojek online pun menolak mengambil penumpang jika titik jemputnya berada di dalam Gang Sawo, apalagi malam hari. Gang itu seolah memiliki nyawa sendiri. Pak Slamet, ketua RT, sempat mencoba membersihkan gang bersama warga lain. Mereka memotong rumput liar dan mengecat ulang pagar-pagar yang sudah berkarat. Tapi hari berikutnya, cat-cat itu mengelupas seperti dikikis dari dalam. Bekas-bekas rumput yang sudah dibersihkan tumbuh kembali lebih liar. Bahkan satu warga yang ikut bersih-bersih mengaku mengalami mimpi buruk selama 7 malam berturut-turut. Semuanya tentang pocong dengan mata kosong, menatap dari balik pohon sawo. Setiap malam Jumat Kliwon, suasana gang berubah drastis. Lampu-lampu yang biasanya menyala menjadi redup, bahkan padam. Angin kencang berhembus tanpa suara, dan suhu di sekitar gang turun seperti berada di dalam lemari es. Warga yang nekat melintas mengaku mendengar suara gesekan kain dari balik semak. Ada pula yang merasakan bau tanah basah dan anyir darah, padahal hujan tak turun.
Entitas yang menghuni gang itu seolah semakin kuat saat malam-malam tertentu datang. Gang Sawo memiliki aura yang tak bisa dijelaskan secara logika. Tidak ada CCTV yang mampu merekam apa yang terjadi di sana. Setiap kali dipasang, kamera akan rusak dalam waktu 1 atau 2 hari. Bahkan anjing-anjing liar yang berkeliaran di malam hari pun menghindari jalur itu. Mereka akan melolong ke arah gang, lalu berlari menjauh seperti ketakutan. Pernah 1 ekor ditemukan mati di depan pohon sawo dengan mata terbuka lebar dan lidah terjulur, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang pemburu konten horor bernama Dimas sempat mencoba merekam aktivitas di Gang Sawo. Ia menginap di rumah warga yang tak jauh dari sana dan memasang kamera termal serta alat perekam suara. Selama 2 malam pertama, tak ada yang terjadi. Tapi di malam ketiga, terekam suara langkah-langkah lompat yang berat, disusul suara napas berat dan serakan lumpur. Kamera termal menangkap siluet putih dengan suhu dingin ekstrim melompat di tengah gang. Pagi harinya, Dimas memutuskan pulang. Ia tak pernah mengunggah hasil rekaman itu. Kisah Dimas menambah panjang daftar orang yang mengalami kejadian tak masuk akal di Gang Sawo. Warga pun sepakat untuk menutup akses gang itu dengan pagar bambu dan memberi tanda larangan masuk. Namun, jejak pocong tetap muncul di luar pagar. Seolah-olah entitas itu sudah tak lagi terikat oleh batas. Bahkan beberapa warga mengaku mendengar suara langkah di atap rumah mereka, padahal gang berada beberapa meter jauhnya. Sejak itu, pagar pun dibuka kembali. Tidak ada yang bisa menghentikan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Anwar, seorang mantan ustaz yang kini menjadi penjual kue keliling, pernah mencoba membaca doa-doa di sekitar gang. Tapi sebelum sempat menyelesaikan ayat-ayatnya, ia merasa dadanya ditekan kuat dan kepalanya dipenuhi suara rintihan. Ia pulang dengan tubuh gemetar dan memutuskan untuk tak lagi mencampuri urusan Gang Sawo. Ada yang tidak mau diganggu, begitu katanya. Doa-doa tidak lagi menjadi benteng. Seolah-olah tempat itu telah ditinggalkan oleh cahaya, dan hanya menyisakan lorong gelap yang tak berujung. Jejak pocong yang muncul setelah hujan selalu membawa ciri yang sama, panjang, lonjong, dan teratur seperti gerakan melompat. Bekas lumpur itu tak bisa hilang meski disiram atau digosok. Mereka akan memudar sendiri menjelang subuh, seolah entitas itu selesai dengan urusannya. Beberapa warga percaya jejak itu adalah pertanda bahwa makhluk itu sedang mencari sesuatu. Mungkin seseorang yang pernah menyakitinya, atau siapapun yang cukup berani menantangnya. Jejak itu bukan sembarang tanda, tapi sebuah pesan. Anak-anak yang dulu bermain di gang itu kini dewasa dan tak mau kembali. Mereka tumbuh dengan larangan keras dari orang tua agar menjauhi Gang Sawo. Bahkan saat ada acara kampung atau ronda malam, gang itu selalu dilewati tanpa lampu, tanpa suara. Seolah warga sepakat untuk membiarkan tempat itu tetap gelap. Mereka percaya, gang itu adalah penjara bagi sesuatu yang lebih tua dari dendam manusia. Makhluk itu tidak ingin dikenal, tidak ingin dijelaskan. Ia hanya ingin diingat lewat jejaknya. Malam-malam sunyi di sekitar Gang Sawo kini selalu terasa lebih berat. Angin berembus tanpa arah, dan sesekali terdengar suara pintu terbuka sendiri. Beberapa rumah di sekitar gang mulai dipasang cermin besar di depan pintu, sebagai penolak bala. Tapi tak sedikit yang memilih pindah rumah, meninggalkan kampung itu. Seperti ada ketakutan kolektif yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan yang tumbuh perlahan dari satu gang kecil, dan kini menyebar ke rumah-rumah yang tadinya tenang. Ada sebuah mitos yang beredar, jika seseorang melihat jejak pocong lebih dari 3 kali, maka entitas itu akan mengikutinya pulang. Beberapa warga mengaku telah mengalaminya. Mereka melihat jejak itu di gang, lalu beberapa hari kemudian di depan rumah mereka, bahkan di dalam kamar. Ketika ditanya, mereka hanya bisa menangis dan menunjukkan bekas lumpur di lantai yang tak bisa difoto atau direkam. Jejak itu seolah hanya muncul untuk mereka yang sudah dipilih. Gang Sawo kini menjadi tempat yang hanya dibicarakan dengan bisik-bisik.
Ceritanya tidak ditulis di papan pengumuman atau catatan sejarah kampung, tapi semua orang tahu. Bahkan mereka yang baru pindah akan diberi peringatan, jangan lewat gang itu malam-malam. Tanpa penjelasan panjang. Karena di tempat seperti Gang Sawo, penjelasan bukanlah solusi. Diam adalah bentuk perlindungan. Dan melupakan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Tidak semua orang percaya pada cerita pocong. Tapi bahkan yang paling skeptis pun akan merasa bulu kuduknya berdiri saat melintasi gang itu. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang tak kasat mata namun sangat nyata. Seperti tatapan dari balik kegelapan, atau napas yang memburu di tengkuk. Hal-hal seperti ini tidak butuh bukti, hanya cukup dirasakan. Dan di Gang Sawo, rasa itu selalu ada, menggantung seperti kabut yang tak mau hilang. Beberapa tim paranormal telah mencoba melakukan penelusuran. Mereka membawa kamera, alat komunikasi roh, dan tim lengkap. Tapi tak satu pun dari mereka bertahan lebih dari 1 jam. Peralatan mereka rusak, baterai habis mendadak, dan suara tangisan perempuan memenuhi rekaman audio mereka. Entah karena energi tempat itu terlalu kuat, atau memang ada yang tidak ingin kisahnya dibongkar. Gang Sawo tetap jadi misteri yang belum terpecahkan, bahkan oleh mereka yang hidup untuk memburu hal-hal gaib. Hingga hari ini, Gang Sawo masih ada, berdiri diam dengan pohon sawo tua yang semakin lapuk. Tapi setiap malam hujan, jejak itu selalu muncul kembali. Melompat dari ujung gang ke arah jalan besar, seolah mencari jalan keluar. Seolah dendam Mak Sartinah belum selesai. Seolah kematian tak cukup untuk mengubur amarah. Dan di setiap jejak yang membekas, selalu ada cerita yang tertinggal, menunggu untuk ditemukan oleh orang yang cukup nekat, atau cukup bodoh untuk mencari tahu. Jika suatu hari kamu menemukan gang kecil dengan pohon sawo di ujungnya, pikirkan baik-baik sebelum melangkah masuk. Perhatikan tanahnya setelah hujan. Jangan abaikan jika kamu melihat jejak aneh yang tak biasa. Karena mungkin saja, kamu sudah melangkah ke dalam cerita yang tak bisa kamu tinggalkan begitu saja. Seperti jejak itu, yang tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu giliran untuk muncul kembali di depan rumahmu.